Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mandor Developer. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita, yaitu kita akan belajar looping. Jadi proses pembelajaran kita sebelumnya yaitu kita belajar function. Bagi teman-teman yang belum mengerti tentang function bisa melihat video tutorial sebelumnya. Jadi kita langsung ke materi. Looping ini terbagi menjadi 3 yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama pembagian for, pembagian looping yaitu for, yang kedua while, dan ketiga do while. Jika waktunya terlalu banyak mungkin saya akan membaginya beberapa video nanti. Kemudian pertama kita belajar for. For itu merupakan statement yang sering digunakan ketimbang while dan do while. Untuk step for ini, pengulangan for ini untuk mengulang suatu proses yang sudah diketahui jumlahnya. Jadi misalnya kita ingin mengulang sebuah perintah sebanyak 10 kali, maka pengulangan for ini yang paling cocok karena kita sudah mengetahui jumlahnya. Oke, langsung saja ke penulisannya. Penulisannya ini seperti ini. For, cara penulisannya seperti ini yang sudah ditentukan oleh program. For dalam kurung integer. Integer ini nilai, sebuah nilai yang sekarang. Kemudian kondisinya, kondisi yang akan dicek integer ini. Misalnya di sini kita isikan integer i yaitu 0. Nah, kondisinya di sini i selama i ini lebih besar daripada 10. Kemudian incrementnya itu biasanya i plus plus yaitu i ditambah 1 kali proses. Kemudian dalam kurung kurungan yaitu prosesnya. Nah, ini contohnya saya buat seperti di bawah yang saya sebutkan tadi. Misalnya i yaitu sama dengan 1 kita isikan. Kemudian ini conditionnya yaitu condition yang ini. Selama i lebih kecil sama dengan 10, maka i ditambah 1. Maka dan diproses masuk ke dalam proses. Jadi misalnya i masuk ke proses 1 kali, maka diulang lagi ke atas. Berarti i tambah i sudah increment, ini merupakan increment karena ditambah 1. Sekarang i menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil dari 10? Ya, 2 lebih kecil dari 10, maka masuk lagi ke proses. Kemudian naik lagi i tambah i plus plus, yaitu sekarang i menjadi 3 karena 2 tambah 1 yaitu 3. Nah, i sekarang yaitu 3. I sekarang sudah 3. Kemudian apakah 3 yaitu i lebih kecil dari 10? Ya, 3 lebih kecil dari 10. Maka dilakukan lagi prosesnya. Nah, setelah dilakukan prosesnya maka i ditambah lagi i plus plus, berarti i sekarang menjadi 4. Nah, dicek lagi di sini. Apakah i lebih kecil dari 10? Nah, begitu pula seterusnya diproses diulang terus sampai i lebih kecil dari 10 yaitu 11 karena sini menggunakan sama dengan. Dan jika i sudah sampai 11, maka proses ini dilangkahi menuju ke statement yang di bawahnya. Oke, begitu kira-kira untuk pengulangan. Jadi kita langsung saja ke contoh. Kita buat contoh. Ini function yang sebelumnya kita close saja. Kita masuk di Unity kita. Ini function sebelumnya saya hidden biar teman-teman tidak pusing. Saya hidden di sini. Saya buat game object baru. Kita buat game object baru, create empty. Kita buat karena kita sekarang berada di perulangan. Kita berikan nama looping. Kita bahasa Inggris sedikit biar tidak terlalu, biar agak kebiasaan kita menggunakan bahasa Inggris. Ini looping itu terbagi 3. Jadi kita klik kanan lagi, kemudian create empty. Nah, kita belajar UI-nya juga sedikit. Nah, looping yaitu kita menggunakan for di sini. Di sini sekarang tutorialnya for. Jadi script di sini kita buat create, kita buat folder saja. Kita buat looping. Karena terbagi jadi 3 yaitu for, do while, dan do while. Kemudian kita masuk di folder looping, kita create lagi, kita create scriptnya yaitu for. Nah, jadi di sini script for yang kita buat. Nah, kita masuk ke for, kemudian kita tarik scriptnya seperti ini. Cannot add component while waiting. Nah, tunggu sebentar sampai proses loading ini selesai. Oke, kemudian bisa juga menambahkan dengan sini, klik
add komponen, kemudian ketikkan for, ya bisa juga seperti ini, kemudian klik dua kali seperti ini untuk membuka scriptnya. Sekarang scriptnya default seperti ini, kemudian kita langsung saja ke tutorialnya. Misalnya kita menggunakan, kita ingin menampilkan nilai atau kita ingin menjumlah nilai A dan nilai B sebanyak 10 kali. Nah, misalnya kita mempunyai nilai integer, nilai A yaitu sama dengan 1, dan nilai B itu sama dengan 1 juga ya. Dan apalah kita namakan 1, kemudian hasil di sini, dan save. Jangan lupa selalu save progress kalian, karena biasa not responding laptop saya. Kemudian di sini kita buat void start itu for. Nah, karena kita berada di for, ini otomatis di sini, ini otomatis seperti ini, otomatis disediakan. Tapi kalau ingin menulis sendiri bisa juga, misalnya seperti ini for. Nah, integer apa? Misalnya integer i yaitu sama dengan 0 atau sama dengan 1. Nah, titik koma, jangan buat titik koma, kemudian integer i sama dengan 1 selama i lebih kecil, sama i ini lebih kecil atau sama dengan 10 titik koma, maka i increment yaitu i plus plus. I plus plus ini merupakan increment. Kalau minus itu namanya decrement. Nah, kita sudah belajar lagi increment dan decrement. Kemudian dalam sini ini i akan for ini, pengulangan ini akan diulang sebanyak 10 kali, karena di sini akan diulang sebanyak 10 kali sesuai dengan i, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Apa yang akan diulang 10 kali? Misalnya kita ingin menambah nilai A dan nilai B sebanyak 10 kali, dan kita tulis di sini nilai A ditambah nilai B. Nah, nilai A ditambah nilai B. Jadi kita taruh di sini hasil itu sama dengan ini, kita panggil integer hasil, defaultnya 0 karena kita tidak mengisikan parameternya, parameter hasil. Nah, di sini kita save. Nah, apa yang kira-kira terjadi? Coba kita print di sini saja biar kelihatan. Kita print di sini biar kelihatan, print hasil. Nah, coba kita run di dalam Unity-nya. Coba kita run. Nah, sini kita lihat ini seharusnya kita taruh di update. Mungkin ya teman-teman, coba saya pindahkan ke void update biar ini dijalankan terus menerus. Coba saya lihat dulu apa yang salah dalam codingan ini. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini sebenarnya ini benar, tapi ini tidak ada fungsinya. Ini hasil sama dengan nilai A, nilai B. Karena ini tetap ditambah, hasil tetap 1. Kecuali kita di sini mengubah nilai hasil yang di sini menjadi i salah satunya, atau kita belajar dari i di sini. Saya print i di sini, print i di sini. Ini saya pindahkan saja ke start. Nah, di sini saya pindahkan saja ke start. Apa yang kira-kira terjadi saat saya print i?
Di sini kan I sama dengan 1, teman-teman. Jadi I-nya mulai 1. Nah, saya perlihatkan apa yang terjadi dalam back atau dalam belakang layar ceritanya. Back end-nya ceritanya. Nah, ini I yaitu sekarang jadi 1. I sekarang 1, kemudian I plus lagi. Nah, sekarang I menjadi 2 karena I sudah ditambah. Apakah 2 lebih kecil dari 10? Nah, ia dijalankan lagi jadi 3, I plus lagi sampai 10. Nah, sekarang 10. Apakah I yaitu 10 lebih kecil atau sama dengan 10? Ya. Nah, maka dijalankan lagi I plus yaitu sekarang I menjadi 11. Nah, sekarang I 11. 11 lebih kecil sama dengan 10? Tidak. Nah, maka ini dilangkahi. Maka lanjutkan ke statement berikutnya. Oke, begitu. Kemudian kita di sini ingin mengambil nilai hasil ini. Kemudian kita hasil di sini. Hasil kita. Hasil sama dengan yaitu nilai A misalnya. Nilai A ditambah I. Nah, jadi yang kita print di sini yaitu hasil. Sekarang sebenarnya kita tidak menggunakan nilai B. Karena yang kita tambah yaitu nilai A yang ini dan I. Nilai A dan I. Nah, apa yang kira-kira terjadi, teman-teman? Saya perlihatkan di Unity. Saya run. Nah, yang sekarang yaitu 2. Kenapa 2? Karena yang pertama itu I di sini 1 ditambah nilai A yaitu 1 sama dengan 2. Nah, hasil sekarang sama dengan 2. Kemudian ini 3. Nah, karena I yang ini sekarang sudah menjadi 2 karena I plus jadi 2. 2 ditambah A yaitu A nya sama dengan tetap 1. A tetap 1 sama dengan 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, begitu pula seterusnya. Jadi, bagaimana jika di sini saya menuliskan nilai A? Nah, nilai A yaitu sama dengan nilai A ditambah I. Apa yang kira-kira terjadi sama dengan teman-teman? Ini kan nilai A sama dengan nilai A sendiri ditambah I. Nah, kita coba lihat di Unity-nya. Saya clear dulu. Nah, sekarang ini 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, 37, seterusnya. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi adalah nilai A sama dengan, yaitu nilai A di sini sama dengan 1. Ditambah I, yaitu I masih 1 di sini, masih 1. Kemudian, nilai A sekarang 1 tambah 1 yaitu 2 yang di sini. Nah, ini yang 2. Nah, 4 dapat dari mana? Nah, sekarang nilai A yaitu kan 2. Sekarang nilai A 2. I di sini sudah diinkremen. I sudah diinkremen berarti 2. Apakah I yang 2 di sini? Karena kita looping lagi ke atas di sini, looping lagi naik. Berarti 2 lebih kecil dari 10 ya. Sekarang nilai A sama dengan 2 kan, dan tadi teman-teman nilai A sama dengan 2 di sini. Jadi nilai A sekarang ini sama dengan yaitu 2 ditambah 2 maka 4. Nah, maka akan 4. Nah, begitu. Jika 7 yaitu sekarang nilai A di sini 4 di sini. Nah, ulang lagi ke for and di atas karena I increment plus 1 3 lebih kecil dari 10. Ya, maka ini dilanjutkan lagi. Nilai A tadi sudah berisi 4. Nah, nilai 4 ini ditambah I yaitu 3. Sudah 3 karena ini perulangan yang ketiga. 4 tambah 3 yaitu nilai A yaitu 7. Nah, ini 7. Nah, begitu pula seterusnya teman-teman. Begitu pula seterusnya sampai I tidak lebih kecil atau sama dengan 10 atau I lebih besar dari 10. Misalnya 11. Jika cukup 11, I sudah mencapai 11 ke atas. Maka ini tidak diulang lagi dan tidak akan di print lagi di sini. Dan akan di print lagi di sini dan akan dilanjutkan ke statement atau codingan berikutnya. Nah, itu untuk perulangan for. Kita ingin memasukkannya
ke dalam UI teman-teman. Kita lihat menitnya dulu, sekitar 15 menit. Mungkin ini akan menjadi 2 video untuk for, penggunaan for dan while dan do while, 2 atau 3. Sekarang kita button, sudah masuk button, kita membuat button. Nah, kanvasnya sekarang kita otomatiskan ke sesuai kamera. Ini saya sudah jelaskan ke video sebelumnya, tapi ini teman-teman bisa ikuti saja seperti ini agar kanvasnya ini sama besar dengan main kamera. Oke, button di sini. Buttonnya kita buatkan fungsi function lagi seperti video kita sebelumnya. Jadi kita buat public void. Kenapa public? Karena kita ingin mengaksesnya di button public hasil. Nah, kita ingin menampilkan hasil jumlah. So hasil, tampilkan result, misalnya result. Public ini ditentukan oleh program, void juga ditentukan oleh program. So result ini terserah kalian, namanya kalian. Tapi di sini so result tidak boleh menuliskan misalnya ini kelas kan sudah namanya, sudah bawaan dari C#. Jadi tidak boleh menulis kelas lain di sini. Ini menyalahi aturan dan akan error. Nah, maka kita masuk ini nama function kita. Saya jelaskan sedikit function. Ini function kita, terserah kita selama tidak menyalahi aturan yang ada di video sebelumnya saya jelaskan. Kemudian apa yang dilakukan oleh show result ini? Jadi show result ini kita ingin membuat teks juga di sini. Kita ingin menampilkan teks di sini. Jadi kita klik kanan, kita belajar UI lagi sedikit. Ini juga sudah di video sebelumnya. Nah, di sini saya ingin menghidden game object ini di tutorial ini. Kita belajar sedikit lagi, kita tambah wawasan sedikit lagi. Nah, ini saya perbesar dulu. Nah, saya ingin hidden di sini. Nah, hidden bisa juga di hidden dalam program, terserah kalian. Kemudian di sini, nah ini saya tambahkan sini buttonnya, klik tambah di sini, kemudian tarik for ke dalam sini, kemudian cari codingan for tadi, kita show result. Nah, ini show result yang telah kita buat tadi. Ini show result. Jadi show result yang kita ingin buat, karena kita ingin menggunakan teks, maka atau UI text, maka kita menggunakan Unity engine.ui. Nah, seperti ini teman-teman. Dan kita ingin panggil teks, karena kita ingin mengubah teksnya, teks show result. Nah, seperti result. Oke. Jadi apa yang terjadi di sini, apa yang kita inginkan di sini? Kita inginkan teks yang ini, show result ini, cara mengaksesnya itu tuliskan nama variabelnya, kemudian titik, kemudian apa yang kita akses yaitu teksnya kita akses sama dengan nilai A misalnya, nilai A yang ke terakhir, yaitu karena ini berupa integer, ini nilai A sama dengan integer teman-teman. Sedangkan teks ini berupa string, sudah saya jelaskan string dan integer sebelumnya, itu tipe data variabel. Nilai A to string, kita mengubah ke string. Nah, jadi ini integer diubah ke dalam bentuk string teman-teman. Ini mungkin sudah bekerja, kita cek di Unity-nya, tidak terjadi error. Ini kita clear on play agar di clear semuanya seperti ini, agar di clear saat dijalankan. Kemudian apa lagi? Nah, ini kita ingin ini teks
kita ingin hidden. Jadi saat kita game start, nah cara menghiddennya teman-teman yaitu kita akses teks yang ini, kita akses teks. Nah teks show result itu kita titik set aktif. Set aktif ini tulisan bawaan result. Jadi codingannya set aktif sama dengan false. Apabila false maka ini akan di hidden. Nah cara penulisan seperti ini. Dan untuk menampilkan di sini kita copy saja yang ini, kita copy Ctrl C, kemudian di sini kita paste, kemudian di sini kita true. Nah ini true, Ctrl save. Nah jadi yang terjadi di sini, kita masuk di sini default, ada error set aktif. Kita lihat apa errornya. The active and access table and system method active. Agreement that cannot be found are missing. Nah ini kenapa tidak bisa? Mungkin kita harus ubah ke bentuk game object. Saya pause dulu. Nah, lanjut teman-teman, di sini kan kita menggunakan teks. Ini seharusnya ada titik teks di sini, titik teks. Nah, seperti yang di bawah ini. Nah, ini seperti yang di bawah sini titik teks. Kita juga gunakan titik teks di sini. Kita coba apakah tidak error. Aktif, nah table aktif. Nah mungkin kita harus pindah ke sini. Kita buat game objek baru. Kita buat game objek baru. Ini namanya game objek. Teks kita isikan. Nah ini tarik ke sini. Dalam sini jadi teks berada dalam game objek. Nah jadi yang kita set aktif nanti itu yang game objek yang ini. Nah ini sudah hilang. Kita hilangkan centangnya, maka teksnya juga hilang. Ini teksnya juga akan hilang. Walaupun jika ini dicentang, teksnya tetap tercentang, tapi ini merupakan shield atau peranakan dari sini. Oke, jadi kita buat game object lagi sini teman-teman. Kita buat public game object. Game object itu object text. Nah, jadi yang di set aktif itu kita panggil object text. Object text titik set aktif. Begitu pula yang di bawah kita panggil object text. Nah, kita lihat apakah masih error. Nah, sudah tidak error lagi, tapi kita harus mendrag ke dalam sini. Ini object text kita. Object text kita yang ini, kita tarik ke dalam sini. Ini object text, perhatikan nama variabelnya ada di sini. Ini sesuai object text. Nah, ini akan jika public kita berikan, maka di sini akan tampil juga. Nah, ini text result, ini teksnya kita masukkan ke sini. Dan perhatikan teman-teman, ini new text aktif, ini game objek sementara aktif. Tapi jika kita jalankan, jika kita run ini, nah ini game objek masih tidak aktif terlebih dahulu. Nanti jika kita klik button ini, kita klik button lewat sini. Nah perhatikan teman-teman, jumlahnya sekarang 56. Jika kita klik button di sini, nah sekarang teks jadi 56. Yang di sini teks jadi 56. Nah ini 56 teman-teman. Mengapa demikian? Karena jika kita klik button ini kita klik button ini akan memanggil function show result di sini. Show result ini sudah saya jelaskan di materi function sebelumnya. Kita akan memanggil show result di sini. Nah ini show result. Jadi teman-teman, bagi yang belum belajar function, silakan belajar function terlebih dahulu. Dan ini saya lihat waktunya sudah 24 menit.
berarti saya akan membagi perulangan ini ke beberapa video atau 2 video. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu kita akan memasuki white dan white. Bagi kalian yang belum subscribe video ini, silakan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya, dan silakan klik tombol like jika kalian menyukai video ini, dan share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini diketahui oleh teman-teman kalian. Dan jika masih ada pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa satu lagi, jangan lupa selalu save progress kalian.